Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Mr. Hani? Alhamdulillah baik-baik Mas Tri. Sehat-sehat selalu, Mr. Hani? Alhamdulillah sehat juga walaupun masih kuru-kuru. Wah, sama, Mr. Saya juga masih. Oh enggak, Anda buru-buru. udah agak gemuk karena Anda sudah menikah. Alhamdulillah, amin. Malam ini kita akan bincang-bincang tentang kisah bahasa Borobudur dan kampung Inggris Borobudur. Apakah berkenan, Mr. Hani? Boleh? Kita nih pengen tahu lebih jauh tentang kisah bahasa Borobudur. Oke, terima kasih sekali. Insya Allah bisa. Monggo kita untuk berbagi bersama teman-teman pemirsa yang ada di rumah yang selama ini mungkin belum tahu tentang desa bahasa atau mungkin baru tahu tapi belum paham tentang desa bahasa. Oke. Yang pertama, Mister, ini pasti semua orang pengen tahu tentang kisah bahasa Borobudur. Yang paling utama, programnya itu seperti apa sih, Mister, kalau di desa bahasa itu? Kan mungkin semua orang pengen, wah programnya gimana, terus programnya berapa hari, seperti itu, Mister. Ya, pertama desa bahasa kita fokus ke bahasa Inggris aktif ya Mas. Oke. Jadi yang kita pelajari itu untuk mendukung di sekolahan. Oh. Karena di sekolahan itu kan pasif. Oke. Nah, bagaimana agar mereka aktif sehingga akan menyukai dengan bahasa Inggris. Ketika mereka bisa ngomong bahasa Inggris pasti akan menyukai. Akan mempermudah ketika mereka belajar tentang struktur dan grammar. Karena cara belajar di desa bahasa ini dengan conversation, dengan percakapan. Kita nggak pakai langsung dasarnya dengan grammar, struktur, tapi itu nanti akan include masuk ke percakapan. Jadi sekali lagi desa bahasa ini masih fokus pada bahasa Inggris aktif. Begitu Mas Tri. Terus berapa lama, Mister, untuk mungkin bagi ponakan saya atau adik-adik teman-teman yang pengen belajar di desa bahasa, yang paling bagus seperti apa programnya? Sebenarnya makin intensif itu makin bagus karena belum lupa sudah dibelajari lagi. Itu artinya bahwa kita program yang 10 hari atau yang 6 hari itu sudah bagus, tapi paling bagus 10 hari. Tapi ada juga program yang 3 bulan bagi mereka yang tidak punya misalnya punya kegiatan, artinya tidak punya pekerjaan dan dia mungkin lulus sekolah mau kuliah ternyata nggak diterima di tempat favorit, dia harus menunggu untuk kuliah selanjutnya, maka mereka akan mengisi dengan belajar bahasa Inggris aktif. Atau mungkin mereka yang ingin ke luar negeri, ingin ke kapal pesiar, itu mereka belajar dengan Inggris aktif. Nah ini cukup dalam waktu 10 hari. Tapi ada juga yang 6 hari dengan wisata. Ada juga yang outing kelas cuma 1 hari atau setengah hari. Itu setengah hari tetap dikasih bahasa yang menyenangkan. Nanti kita akan coba bagaimana caranya agar pemirsa tahu belajarnya menyenangkan. Contoh kita menghafal nama tenses, kata sifat, akseleris dan lain sebagainya. Terus ada juga yang 6 bulan atau sekarang kita ambil yang 3 bulan. Nah 3 bulan itu bagi mereka yang dekat-dekat dengan Magelang, artinya datang bisa pulang. Dan untuk program itu Mas Tri, saya perjelas lagi khusus untuk yang 6 hari. Pertama yang 6 hari dulu. 6 hari itu setengah hari belajar, setengah hari wisata, setengah hari belajar, setengah hari wisata. Kita ada bedus tumbuh, kita ada bikin gerabah, kita ada balik, kita ada kunjungan UMKM, kita ada shopping in English, kita ada rafting. Itu yang 6 hari. Berarti senang-senang bisa bahasa Inggris. Nah harusnya begitu. Jadi jangan sampai mereka itu hanya study tour, tapi nggak ada studinya. Bagaimana caranya agar mereka itu ada study tour, tapi studinya nggak seperti di museum-museum yang selama ini sudah ada, tapi ada nilai lebihnya. Itu yang 6 hari Mas. Jadi nanti tidak all in one. Jadi biar mereka itu fokus, biar senang-senangnya itu nggak terganggu, tapi ada nilai bahasa Inggrisnya secara aktif. Maka makan juga kita sudah siapkan. Makan sudah kita siapkan di sini selama 6 kali 3 berarti 18 kali di pagi, siang, malam. Nanti terus kalau waktu belajar juga kita minum. Kenapa? Karena sering haus dan nanti tenggorokan tidak sakit. Itu yang 6 hari Mas Tri. Kalau yang 10 hari sama juga. Kalau bisa di sini nginap. Karena di sini juga yang 6 hari sama yang 10 hari sama. Ada nginepnya juga Mas, dikasih asrama. Asramanya ada yang dormitory, ada yang VIP. Yang VIP itu ada kamar mandi di dalam kamar, ada AC-nya, ada air panas atau heater heater, terus ada lagi AC dan ada TV. Jadi memang betul-betul kayak di hotel. Maka konsep ini area desa bahasa Mas Tri. Jadi ini ada desa bahasa pada malam hari.
Ya, kayak resort ini. ya, amin. Dan yang 10 hari itu nanti makan juga sama, 3 kali 10, berarti juga 30 kali. 30 kali. Dan makannya itu kadang-kadang berbeda-beda tiap hari. Mungkin selama 10 hari paling samanya bisa cuma 1 atau 2 kali. Pol-polnya cuma 3 kali, lainnya udah beda-beda, terus biar merasakan tentang kuliner Magelang. Berarti sudah komplit, tinggal nggak usah mikir yang lain, tinggal belajar saja ya. Betul, ini yang diharapkan bahwa ketika mereka sudah menyisihkan waktu, Iya. sudah spend itu menghabiskan uang untuk membayar, itu harus ada hasilnya, Mas. Kalau nanti cuma seperti yang sudah bahkan udah kursus tahun 2 tahun nggak bisa apa-apa, kasihan. Nah, kita coba dengan waktu yang 10 hari itu dengan cara metode desa bahasa, yaitu kita mudah, cepat, dan menyenangkan. Itu program yang 10 hari, Pak. Cuma beda dengan yang 6 hari. Kalau yang 6 hari tadi belajar wisata, tapi kalau yang 10 hari belajar terus full dari jam 8 sampai jam 9 malam. Nanti cuma isoman, istirahat, sholat, dan makan. Dan nanti ada pendampingan juga. Nanti sebelum itu juga ada cis juga. Nanti ada juga hot chair atau laporan report of conversation. Jadi kita akan banyak deal sehingga anak-anak itu nggak tahu-tahu bisa. Tidak usah banyak menghafalan dengan cara praktek, Mas Tri. Itu program-program kami. Jadi kalau yang 10 hari tetap full, tapi full belajar. Kalau tujuannya hanya untuk bahasa Inggris, insya Allah itu yang dahsyat. Ini yang istimewa. Artinya gini, Mas, kita bisa bertanggung jawab. Materi-materi yang diberikan 10 hari itu mungkin sama dengan di sekolah 3 tahun. 3 tahun. Materi 3 tahun di sekolah itu cukup ditempuh di sini cuma 10 hari. Luar biasa. Jadi terus selanjutnya, Mister. Boleh. Kita sudah tahu tentang programnya, sangat luar biasa sekali. Mister tadi sudah menjelaskan. Nah, untuk kalangan siapa yang harus belajar di desa bahasa, atau harus SMP ke atas, atau dari SD boleh, kayak gitu, untuk program-program di desa bahasa itu, Mister. ya, kami sementara ini mohon maaf belum bisa semua umur. Artinya dari kelas TK, SD atau MP kelas 1, SD kelas 2 itu belum. Kita minimal kelas 4, tapi kalau kelas 3 sudah punya keinginan untuk mandiri bisa. Kenapa? Karena kami tidak hanya mendidik bagaimana cara mereka pintar bahasa Inggris, tapi kami juga selipkan bagaimana agar mereka belajar hidup mandiri. Yang biasanya sama orang tua, jauh dari orang tua, nggak mau segala macam. Nah, ini kita berikan ekstra di mana mereka tidak hanya bahasa Inggris aktif tapi juga kemandirian. Cuma perlu saya sampaikan, Mas Tri. Iya. Biasanya putra-putri peserta itu kalau malam pertama, kita masuk tanggal 25. Ya. Dan nanti datangnya tanggal 24 malam. Di sore 24 sudah kesini Ya, 24 sudah kesini. Nanti sudah dikasih jatah makan. Nah, biasanya setelah makan mereka terus ngapain? Kan nggak ada aktivitas, kita memang belum ada. Karena besok pagi tanggal 25 jam 9 atau jam 8, biasanya jam setengah 9 lah. Nah, itu baru dimaklumi. Tapi kalau hari selanjutnya harus jam 8, kalau enggak nanti ada punishment atau ada hukuman. Nah, ketika itu malam hari sebelum belajar kan kita belum ada open mindset. Betul. Itu rata-rata mereka tuh pengen pulang. Iya. Sini sepi, sini seperti ini, saya pengen pulang. Desa ya, kayak Ya, di kampung karena memang sepi. Kalau anak-anak generasi saat ini memang untuk kemandirian, inilah tempat yang sangat bagus. Itu wajar, di pondok pun seperti itu. Hari-hari pertama biasanya malah hari kedua masih pengen pulang juga kalau di pondok. Kalau di sini beda lagi. Cuma malamnya setelah besok pagi open mindset, maka ada perubahan. Maka nanti ketika mereka telepon ke orang tua, itu bilangin, "Mah, saya pengen pulang, jemput." Ya, besok sore kita jemput. Ya aja. Ya kalau mau besok sore kita jemput. Pas sekarang ya besok sore tahun udah malam, gitu aja. Ya, oke, biasanya anaknya suka, oke besok sore jemput ya. Ya. Dan nanti pagi ada open mindset, ada pelajaran, baru orang tua boleh telepon. Tapi setelah jam 5, karena sebelum jam 5 biasanya HP ditahan, HP disita, HP dikembangkan fokus, terus telepon jam setengah 6 anggaplah. Dik gimana? Biasanya hampir 100% tidak mau dijemput. Pak, udahlah, saya nggak usah mikir itu. Nanti saya nggak jadi pulang. Saya pengen di sini. Berarti ada yang sampai nambah berarti kalau nggak mau pulang. Nah, kalau udah nambah bukan rahasia umum lagi. Ya, hampir 85% bagi 100% itu pengennya tambah lagi. Kadang ketika pas dijemput itu bilang, "Pak, ngapain dijemput sekarang? Kan udah habis." Tapi kita masih pengen dengan teman-teman. Cuma kita nggak bisa. Karena nanti udah kerja lagi. Programnya cuma sampai
maghrib. Jadi kalau mau tanggal 25 ambil yang 6 hari, berarti nanti tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30 kalau tanggal, kalau Februari ya jangan sampai 30. Kalau Februari sampai 28. Nah mungkin Februari ya terus 1, berarti 25, 26, 27, 28, tanggal 1, tanggal 2. Nah, tanggal 2 maghrib itu sudah kita closing, sudah penutupan. Nah itu boleh pulang. Ya biasanya kalau dijemput itu kadang anak-anak nggak mau, cuma karena itu harus biasanya sering dijemput. Itu kalau udah hari kedua, ketiga, keempat, mohon maaf mereka sudah kadang-kadang yang saya mohon maaf Mas Tri. Ini berita yang kadang-kadang nggak mengenai orang tua. Gimana? Itu kadang-kadang orang tua itu kalau telepon kadang-kadang anaknya itu nggak berkenan. Mah, Pak, apa sih ganggu telepon-telepon segala, kan orang tua itu kan rindu, kangen. Tapi bagaimana nggak telepon, kalau nggak telepon nanti gimana rindunya kayak ini. Dan kadang-kadang anak itu merasa tergagap, merasa enjoy. Nah, dia down sampai kaget. Tak pikir ada apa. Nah, itu ketika mereka itu udah enjoy di sini, udah dengan temannya, udah akrab dan segala macam, itu kayak mereka tuh punya saudara baru dan senang sekali kemandiriannya itu. Sampai lupa dengan orang tua. Sampai Saking ya, senangnya, saking konsentrasinya di desa betul. bahasa. Itulah yang namanya desa bahasa yang menurut ini konsepnya, makanya konsepnya seperti resort ini biar apa? Situasinya saja menyenangkan, pelajarannya juga menyenangkan karena saya menciptakan 140 metodologi dengan cara umpama greeting ya, kalau yang nggak bisa, tapi ini biasanya nggak tak kasih. Kalau yang pelajar-pelajar itu orang-orang tua yang usianya 40 tahun ke atas itu biasanya seperti yang dari GM itu. Nah ada dari Kementerian Keuangan itu. Pagi-pagi makan morning, kita ke timur ini. Pagi-pagi makan apa? Makan morning. Nah, nggak bisa. Nah good morning itu kan ada cantolannya morningnya tadi. Morningnya makannya apa pagi? Luar biasa. Terus siang hari makan gudeg. Terus sore hari ketemu Cak Nun, nanti kita terangkan. Akhirnya cantolan itu masuk. Ternyata belajar itu nggak usah menghafal begitu kayak di sekolahan ya. Sekolahan biarkan sekolahan, itu nggak salah karena mereka mengejar skornya harus tinggi sehingga teorinya yang diberikan. Nah kami membantu sekolahan ini agar sekolahan itu tidak begitu sulit untuk menerangkan, nggak begitu sulit untuk diterima oleh siswa, sehingga siswa yang sudah gabung dengan desa bahasa baik yang masuk kategori 6 hari, 10 hari atau 3 bulan itu akan mudah sekali ketika menerima pelajaran dari bu guru atau pak guru yang di sekolahan. Biasanya mereka itu anak-anak itu kalau paham tentang bahasa Inggris, pelajaran bahasa di sekolahan itu mungkin 2, 3, 4 kali pertemuan aja nggak paham. Tapi ketika sudah dari kami diterangkan dengan gurunya itu langsung paham, nggak usah satu pertemuan setengah jam. Itu begini ya udah hafal. ABC, UABC, BABC, DABC. ESBC, CSBC, ESBC, CSBC. Nah itu kan kita ngapalin dengan cara praktek begitu. Kok is? Nah itu ini nanti kalau di sekolah subjek itu orang ketiga. Kalau to be atau adjektif kita gunakan is, baru adjektif. Jadi she is atau he is. Nah kita mikirin ini cantolan, ini rumusnya pakai orang ketiga. Ini harus pakai to be, MR is. R itu digunakan untuk orang kedua, baik tunggal atau jamak. M itu ayam, M itu digunakan untuk orang pertama, S digunakan untuk orang ketiga. Lah mikirin untuk rumus-rumus seperti itu kan sudah bikin mereka itu kesulitan Mas. Karena belajarnya untuk menghafal aja sudah susah. Cara merangkai rumus juga sudah susah. Harus satu persatu tentang pronounnya bagaimana, tentang tubinya bagaimana, tentang adjektifnya bagaimana, tentang objeknya bagaimana. Ya kita singkat Mas. Makanya nanti akan paham. Tahu-tahu bisa karena dengan cara praktik seperti itu Mas. Tahu-tahu bisa bahasa Inggris, teori juga tahu karena yang disampaikan juga sudah sesuai. Harus sesuai dengan itu Mas, karena biar jangan sampai merusak sekolahan. Tujuan kami itu kan membantu sekolah-sekolahan yang selama ini notabene udah kemana-mana nggak pernah bisa. Kok sama saja, kok kayak di sekolahan, kok seperti itu. Nah, kami kasih contoh ya Mas Tri ya. Tapi tolong dijawab dengan jujur ya. Nek dulu tahun sekitar 50-an, 1950. Itu TV itu kira-kira full color atau hitam putih? Hitam putih, Mister. Hitam putih. Terus itu ada tabungnya atau slim? Tabung, ada tabungnya besar. Ada tabungnya. Kadang mah belum ada listrik. Belum ada listrik juga. Bisa juga pakai aki ya. Sekarang kira-kira sekecamatan Borobudur ini atau sekabupaten yang nonton TV seperti itu masih ada nggak kira-kira? Nggak ada. Mungkin yang punya pun malah mungkin udah rusak atau mungkin sudah nggak ada. Mungkin kolektor ya. Kolektor. Ya, kalau pun hidup atau enggak, Mister. Iya bisa juga ya. Hidup atau tidak gitu. Kolektor untuk sebagai pajangan saja kan. Nah betul.
Ini yang kita harapkan secara logis. Rumus-rumus bahasa Inggris itu kan sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin 50 tahun yang lalu, bahkan 100 tahun yang lalu. Kenapa masih digunakan pada saat seperti sekarang ini? Ini yang salah siapa? Perubahan. Kalau nggak mau perubahan berarti salah dong. Nah, Desa Bahasa menginspirasi bagaimana ini harus dirubah dari nonton TV. Saya kalau nonton TV slim, full color, dengan listrik. Sekarang kira-kira yang seperti itu ada nggak yang ditonton? TV-nya yang ditonton yang slim, yang full color, ada nggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi yang hitam putih ada nggak? Hampir nggak ada. Nah, contoh itu zaman Mas, update sama out of date. Ketinggalan zaman masuk dipakai. Nah, belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, mudah, cepat, yang menyenangkan. Ya, arahnya seperti itu, slim, full color, jangan menyenangkan. Setuju nggak Mas Timur? Setuju. Ibarat teknologi aja bisa dikembangkan lebih canggih lagi. Kenapa bahasa Inggris tidak ya, Mas? Nah, harusnya begitu. Kami itu selama 20 tahun menciptakan metode itu. Dan alhamdulillah Mas Tri sudah kita hak ciptakan. Kita ada 3 di modulnya itu hak cipta sama English Revolution-nya. Ini biar untuk teman-teman itu biar tahu bahwa kerja keras kita 20 tahun hanya untuk Anda 10 hari loh Mas. Jadi kerja keras saya itu selama 10-20 tahun itu hanya untuk menyenangkan mereka agar bisa target 10 hari itu bisa aktif ngomong bahasa Inggris. Luar biasa. Ini selanjutnya, Mister. Nah, Ini boleh. semakin panjang lebar, semakin menarik sekali, sangat luar biasa. Nah, Desa Bahasa ini kan mungkin kursus terbanyak. Desa Bahasa Borobudur atau Kampung Inggris Borobudur. Bedanya sama yang Jawa Timur itu gimana, so Mister? Bedanya satu ya. Iya. Kalau yang di Jawa Timur jelas Jawa Timur, tadi Jawa Tengah Mas. Oh, iya. Beda toh? Iya. Jawa Timur sama Jawa Tengah beda enggak? Beda, Mister. Oh, beda. Yang Iya. kedua kita dekat dengan Candi Borobudur. Kalau Jawa Timur mau praktek ke candi, karena mereka hampir 90% prakteknya kan ke Candi Borobudur. Ya itu butuh waktu berapa lama? Saya dengan di tol itu paling enggak 6 jam atau 4 jam atau mungkin paling cepat 3 jam. Nah, kami paling cuma 10 menit atau 5 menit Mas. Jadi kalau mau ke Candi Borobudur cuma 5 menit. Bahkan nanti ketika kita praktek ke candi biasanya dengan paket yang 10 hari atau yang 6 hari itu juga kita ajak ke sana Mas, ke Candi Borobudur. Satu tadi apa bedanya? Provinsi ya? Provinsi Jawa Tengah sama Jawa Timur. Tapi masih Indonesia loh Mas. Masih Indonesia, Masih merah pasti. putih. Dan tetap merah putih. Iya. Terus yang NKRI harga mati. Yang kedua kita dekat dengan tempat Candi Borobudur. Hanya 5 menit atau 10 menit. 5 sampai Yang 10 ketiga akselerasi percepatan Mas. percepatan. Oh. Kalau yang di Jawa Timur itu butuh waktu 6 bulan atau 9 bulan, tapi cuma 10 hari Mas. 10 hari. Iya. Nah ini bedanya. Kita ada akselerasi dengan metode. Kalau kita nggak menciptakan metodologi yang baru, yang update, ya kita nggak bisa memberikan yang percepatan Mas. Karena percepatan itu juga harus dipertanggungjawabkan. Seandainya Mas Tri ngirim ponakannya atau siapapun yang ke sini, tapi nggak puas atau nggak lulus, gratis Mas. Gratis mengulang untuk pendidikannya, gratis tis. Kalau Anda datang belajar terus nanti pulang boleh. Berarti Tidak selama usah 10 bayar hari, itu. 10 hari belajar, terus Ya. nanti saya Pengen ulang lagi. karena nggak puas. Nggak Nggak puas. puas yang tergantung jenengan. Iya. Tapi kalau lulus yang tergantung lembaganya. Iya. Ya, aku nggak mau rugi. Kamu tak lulusin semua gitu. Tapi kalau puas kan diri kita yang belajar. Maka ketika Anda merasa tidak puas silakan mengulang. Karena belajar bahasa itu habit, kebiasaan. Kalau mengulang makin bagus bukan karena bodoh. Orang yang cerdas itu kalau yang berani mengulang loh Mas. Karena belajar bahasa loh ini. Bahasa itu harus banyak mengulang. Itu baru akan sukses Mas. Dan itu seumur hidup loh. Mengulang 5 kali boleh. Ada yang udah pernah ngulang 7 kali. Karena sangat nikmatnya. Mau diajak ke Singapura untuk jalan-jalan saja dia mah pengen ke Desa Bahasa untuk mengulang. Berarti ke Desa Bahasa itu bukan nggak bisa, tapi pengen mengulang lagi, pengen bergaul lagi di Desa Bahasa yang saya. Ini belajar berarti baru bisa Mas. Ya. Tapi belum refleks. Karena itu kita bahasa. Tapi nanti ketika mengulang kita akan refleks. Mulai refleks. Kalau sampai mengulang 3 kali, oh refleks sekali. Jadi nanti kalau mau bilang bahasa Indonesia udah mungkin bahasa asing dulu. Saya kalau bisa sih datang ke sini. Saya mohon maaf ketika kamu datang saya tidak ada di sini. Berarti ngomong bahasa Indonesia pakai logat orang asing ya? Harusnya begitu. Di Desa Bahasa nanti akan diajarin tentang asing dia Mas. Itu jadi program atau bedanya ya itu Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Candi Borobudur, akselerasi percepatan, yang ketiga infrastruktur. Tempat untuk belajar. Orang kan membayangkan kalau belajar itu kayak di kelas, di gedung, kayak di asrama,
Meskipun kayak di kampus segala macam, kami seperti ini tempat kelasnya. Kita nggak ada whiteboard dan blackboard. Jadi seperti aula seperti ini. Terus saya lihat di belakang sana itu ada kelinci. Nah itu untuk praktek mas. Oh, Jadi ketika praktek iya, sebelum iya, dengan iya. temannya biar nggak dibully, sebelum dengan yang lain, sebelum dengan turis asing, praktek dulu dengan hewan-hewan biar mereka tidak kaku. Tapi pertama kali mesti mereka protes, mas, aku malu lah dengan kelinci yang tidak bikin nggak bisa bully kita aja malu. Bagaimana dengan orang-orang yang bisa bully, yang bisa menyalahkan, justifikasi, menyalahkan, itu kasihan. Mental mereka akhirnya tidak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena sudah dikondisikan dengan teman yang tidak suka. Karena orang bully itu biasanya kebanyakan orang nggak suka, iri. Wah, itu komputer bahasa Inggris. Lah, baru bisa gitu aja sok gaya. Dan itu kan menjatuhkan. Nah itu nggak boleh. Makanya wisata kelinci, taman kelinci itu di belakang itu juga untuk fungsinya untuk praktek awal dulu. Sehingga teman-teman itu ketika kesini itu udah mentalnya itu kita bentuk. Nggak usah kamu pinter bahasa Inggris, tapi kamu berani ngomong bahasa Inggris. Berarti ngomong di depan kelinci, ngomong sendiri, jawab sendiri gitu. Iya begitu mas. Jadi itu untuk mental mas. Berani. Kalau kita udah berani ngomong, nanti dengan siapapun akan enjoy. Akhirnya nggak hilang semua yang ada di otak kita. Tapi kalau kita belajar dulu, untuk pintar dulu, tapi nggak pernah praktek, akhirnya it's so difficult to do something in our heart. Ini sangat sulit untuk mengutarakan di hati kita. Banyak orang bilang, Pak, bahasa Inggris saya 9, tapi kok saya nggak bisa ngomong ya. Kalau sulit ya kalau untuk utarakan itu. Nah ini karena Iya. di kursus itu nggak dilatih cara bagaimana cara berani ngomong bahasa Inggris. This is big problem. Jadi kalau Anda buka kursus bahasa Inggris, sebesar apapun modal Anda, tapi Anda nggak punya metodologi ya, maaf. Kasihan malah mereka, karena Anda akan menjajah mereka, karena terlalu lama bayar level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7. Zaman sekarang nggak usah levelan lah. Cukup yang intinya Anda belajar sendiri, nanti sudah bisa. Luar biasa. Sekali lagi, Mister. Boleh nggak usah sekalian juga boleh kok. Ini saya lihat di belakang ini kan ada gedung yang tinggi sekali. Ya Pak, ini untuk homestay siswa, menyediakan untuk siswa. Terus di belakang sana itu kayak ada taman, ada kayak panahan. Itu apakah yang belajar di sini bisa menikmati? Sudah bebas, Sudah bebas. sudah Ya, free, sudah nggak bayar tiap hari. Satu itu. Yang kedua, belakang ini sebagai ada homestay syariah. Ini yang di atas itu dormitory, itu bisa untuk 32 orang. Di sana juga sudah ada untuk 39 orang. Nanti putra sendiri, putri sendiri. Nanti yang bawah itu yang VIP yang ada AC-nya tadi. Ya, ada AC-nya. Tapi juga ketika kita banyak peserta, itu juga di rumah warga. Bahkan nanti ketika kita tawarin ke rumah warga mau, ya kita akan kondisikan untuk di rumah warga. Di rumah warga juga banyak mas, tidak hanya di sini. Oh, berarti desa bahasa juga pemberdayaan masyarakat. Ya haruslah, selagi kita bisa, mereka mau pak. Ya. Kita bisa, kita mampu, tapi mereka nggak mau ya jangan. Itu ya akan bikin masalah. Tapi yuk kita berbagi, yuk kita solusi, yuk kita berbagi berkah. Itu kemaslahatan, kebaikan. Katanya kan sebaik orang itu yang berguna untuk orang lain. Mas. Nah kita kalau hidup seperti ini saling berbagi, insya Allah kan luar biasa. Artinya kita berjemurnya dunia akhirat. Semoga Allah menyertai kita semuanya. Jangan hanya belajar, tapi juga motivasi. Begitu. Biasa sekali. Mungkin yang Mister yang sudah pernah kursus di desa bahasa mungkin dari mana saja, contohnya mungkin dari kalangan SD atau mungkin kalangan yang sudah bapak-bapak yang sudah pernah ke sini, itu dari mana saja mungkin Banyak mas. teman-teman pengen tahu gitu. Sebagian saja ya. Ya sebagian saja. Sebagian ya. Ya. Nggak banyak karena kalau saya sebutkan bisa sampai 200-300 klien ya. Ya. Dari SD itu ya Jutaan. dari SD Al Azhar juga ada pernah, SMP begitu dari SMP Muhammadiyah 2, dari SMP Negeri 2 Purwokerto, dari Azakiyah, dari Asuhada, yang di SMP, SMA juga dari Bosowa, dari Man Cendikia, Isan Kecelia kayak Pekalongan, dari Man Payaman, Man 1, Man Buang Karet, banyak sekali SMA Negeri 1, banyak sekali dari Rembang, dari Pati, bahkan dari Bosowa, dari Makassar, sama dari kalau nggak salah dari Bogor atau di Bekasi. Itu kan ada 3, Iya. jadi semuanya sudah pernah kesini semua. Kalau orang-orang tua itu dari UGM itu sudah sampai 7 angkatan. Dari Kementerian Keuangan itu sudah sampai 30 angkatan. Mereka bilang 20 angkatan. di sini itu termotivasi gitu. Kok bisa ya di kampung seperti ini bisa dibangun seperti resort tapi untuk belajar bahasa gitu loh. Iya. Rata-rata mereka terkondisikan bahwa belajar bahasa itu image-nya seperti di kelas, Iya. gedung resmi. Oh, itu Iya. udah zaman dulu. Iya. Belajar bahasa itu ya harus di mana-mana.
Bahkan yang 6 hari tadi nanti kita naik, ada bisa naik kereta, bisa naik andong, ada bisa naik angkot dan segala macam. Kita sambil belajar bahasa sambil jalan sambil wisata. Saya kira untuk pertanyaan Mas Tri sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mister. Oh ya Mas, Ya, masih ada lagi dari Jepang sudah ada 2 anggota. dari Jepang. Ya, mereka kesini datang belajar bahasa Inggris. Kok bisa Mister Hani? Wong Jepang terus gimana? Ya saya nerangkan pertama kali hari pertama pakai bahasa Jepang. Jadi mereka orang Jepang kita terangkan bahasa Jepang. Ya saya pakai memanfaatkan translatornya Google Translate itu. Berarti Yang pakai Mister Hani voice, ya. belum bisa bahasa Ya Jepang. bisa lah, Bisa. tapi kan karena nggak biasa tapi cuma dikit-dikit. Oh. Dimantapkan dengan cara translate itu. Hari pertama saya biasanya yang ngisi. Oh, Hari kedua nanti iya. dengan staff. Kenapa? Hari kedua sudah dengan bahasa Inggris. Karena mereka udah dapat buku, udah dikasih buku, kita terangkan, udah ini. Akhirnya nanti bisa ini. Terus juga dari Timur Tengah namanya, kalau nggak salah Ayos. Mister Ajos. Ya dari Arab Saudi itu. Jauh-jauh Itu sampai 2 kali kalau nggak salah ke sini. Udah pulang pengen lagi ke sini nambah lagi. Ini kayaknya juga akan nambah. Saudaranya mau datang ke sini. Dan dulu sebelum Covid itu kalau hampir setiap tahun itu masih ada dari beberapa benua artinya di dunia ini yang datang ke sini. Yang notabene mereka bahasa Inggrisnya bukan seperti bahasa pertama. Tapi mereka sulit karena cari kursusan di tempatnya negara mereka nggak susah gitu karena lama butuh waktu setengah tahun 1 tahun 2 tahun begitu. Kalau di sini kan cuma sebentar. Cuma kalau orang-orang asing biasanya mengambilnya 1 bulan. Cuma tak kasih tahu juga bocorannya Mas. Gimana? Yang orang Jepang itu kena denda karena overstay. Udah nggak mau pulang, masih nggak mau pulang terus, udah kasih tahu ini kamu overstay nggak ya ini akhirnya ini. Terus yang dari ini juga ya dari sering overstay gitu. Saking semangatnya belajar di sini sampai lupa overstay berarti. Karena mereka merasa senang gitu Merasa loh. senang loh. Bahkan yang Margaret itu yang dari Suriname tapi dia nggak belajar nginep di sini sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan di sini. Overstay juga. Sampai saya kadang-kadang mikir, ini orang-orang gimana sih? Kita Nggak mau biasa. pulang. Tahu kenapa? Kenapa? Mereka udah gini-gini. Kalau mau tanya tentang where is the toilet, where is the rest area, itu nggak usah berkali-kali. Kita langsung teman-teman staff-staff kita langsung tahu, langsung ngarahkan sehingga mereka nggak pusing. Kalau mereka ke wisata ke tempat lain kadang-kadang tanya 2-3 kali baru paham. Nah, mereka bilang katanya this is my home. Karena kita sudah staff di sini sudah pada tahu semua. Iya, artinya bisa menjawab. Bisa Maksudnya menjawab. guru bahasa Inggrisnya kan gitu lah. Ini senang buat kami. Artinya kami memang mencoba dari dulu Mas. Saya kira teman-teman yang punya permasalahan selama ini untuk tidak takut untuk bicara, datang ke desa bahasa. Dan kami tak kasih tahu ya, Mas, rahasia lagi nih, rahasia marketing. Iya. Ini bukan rahasia marketing. Ini Jadi teman-teman rahasia juga pengen tahu. my best secret of my lagu. Jadi rahasia terbesar keberuntungan saya. 80% klien-klien kami yang dari sekolahan itu yang sudah pernah ke kampung Inggris Jawa Timur Mas. Mereka sudah pernah ke sana sekali, 2 kali, 3 kali tapi belum ada perkembangannya. Akhirnya cari di Google, ketemulah desa bahasa Borobudur. Mereka akhirnya survei, loh kok ini agak mahal, ini memang agak mahal Mas. Tapi enak tempatnya, tapi kok nyaman. Terus akhirnya kadang-kadang mereka minta contoh. Akhirnya mereka balik. Ini salah satu keuntungan kami. Jadi keuntungan saya Mas Tri. Jadi kami tidak menyalahkan yang Jawa Timur, itu udah program mereka karena mereka seperti di sekolahan dan itu wajar. Sekarang yang dikondisikan dengan seperti kecuali mereka punya waktu 6 bulan, 9 bulan, nah itu cocok di sana. Kalau di sini nggak cocok. Ini 6 hari, 10 hari, paling lama 3 bulan saja. 3 bulan sudah jadi guru bahasa Inggris yang diandalkan. Artinya kita nanti ngajar di sekolah-sekolah SD atau SMP atau SMA itu mungkin jadi guru favorit. Luar biasa. Ini saya sampai speechless loh. Jangan begitulah. Mas Tri kan kapan juga sering di sini, cuma saya kok tumben hari ini banyak tanya-tanya. Mungkin ada tetangga atau teman yang tanya, Mas Tri asli nggak bisa jawab atau gimana? Ya saya sudah tahu tentang desa bahasa. Tapi secara intens, secara langsung dengan Mr. Hani seperti lebih jauh lagi itu belum. Oh gitu ya? Iya. Berarti Anda dendam dengan saya ya? Iya. Jadi penasaran, ini sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat Mas Tri. Semoga nanti saudara kawan yang tanya bisa diterangkan seperti itu sejelas-jelasnya. Jangan sampai mereka beli kucing dalam karung. Pengen belinya merah tapi tangannya dapatnya hitam. Ya, Mister. Saya kira begitu. Begitu Mister, sangat Ya. luar biasa sekali. Terima kasih atas penjelasannya tentang desa bahasa Borobudur dan kampung Inggris Borobudur. Ya. Mungkin cukup sekian.
Mungkin apakah ada penutupan dari Mr. Hani untuk para pemirsa mungkin? Oh ya, saya cuma berharap bahwa kalau Anda selama ini merasa stres tentang bahasa Inggris karena sulitnya, datanglah ke desa bahasa atau kampung Inggris Borobudur. Kalau Anda merasa saya ini belajar bahasa Inggris begitu lama, butuh waktu 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, datang ke desa bahasa. Paling lama kita cuma 3 bulan, 10 hari aja sudah cukup. Nanti Anda udahlah, ada cukup, ini udah mati, ini udah terkondisikan. Itu pesan saya. Kalau Anda selama ini merasa belum bisa menemukan metode cara belajar yang mudah cepat menyenangkan, coba buktikan di desa bahasa. Kalau Anda nggak merasa mudah cepat menyenangkan, udah nggak usah bayar. Terima kasih Mr. Hani atas penjelasannya, luar biasa sekali. Jadi bagi teman-teman yang pengen ke desa bahasa sudah dijelaskan gamblang dengan Mr. Hani yang Yes. sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mr. Hani telah Ya, penjelasannya. semoga berkah Amin. semuanya. Amin. Makasih ya atas Ya. bincang-bincangnya hari ini. Sama-sama. Jadi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.